Kalau saya itu pemberian komposnya hanya 1 kali di awal kita mau beralih ke organik. Tentunya dengan SOP tertentu, standar operasional prosedur ya. Biar agak ngilmiah gitu loh. Selamat datang kembali di channel Ben Agriculture, channel yang membahas tentang pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas komentar-komentar atau pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tetapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan juga like video ini. Baik, langsung saja kita bahas dari pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Wildan Gaming. Baik. Pertanyaannya adalah, izin tanya Bang, itu pemberian komposnya pas awal mau beralih ke organik, apa tiap musim tanam harus dikasih kompos terus? Ya. Baiklah, karena kompos itu merupakan kunci di pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan ataupun pertanian organik. Nah, kita bahas dulu mengapa kompos ini diperlukan dalam pertanian organik. Kunci dalam pertanian organik itu adalah tanahnya harus sehat dulu. Nah, untuk menyehatkan tanah inilah kita membutuhkan kompos. Karena apa? Fungsi kompos itu ada 3 di pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tentunya ini adalah fungsi untuk tanahnya, untuk menyehatkan tanah. Fungsi yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ini kalau dengan bahasa mudah bisa kita pahami adalah jika lahan kita itu keadaannya bantat gitu ya, terkesan dengan keras, gampang kering dan tidak bisa menyimpan air. Nah, ini adalah contoh sifat fisik tanah kita itu sudah tidak baik-baik saja, gitu saja ya istilahnya. Lah, dengan adanya kompos ini bisa memperbaiki kondisi tersebut. Kalau tanah yang sebelumnya tidak bisa menyimpan air, nanti kalau dikasih kompos maka tanah kita akan kembali bisa menyimpan air. Dan juga tingkat kebantatan atau kekerasan tanah ini akan berangsur pulih kembali menjadi gembur. Yang kedua yaitu sifat biologi tanah. Fungsi kompos untuk memperbaiki sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah itu ya kalau kita melihat di lahan kita banyak kehidupan ya, mulai yang bisa dilihat dengan kasat mata maupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata, artinya harus memakai alat. Yang kita bahas adalah yang bisa kita lihat saja ya, yang bisa kita lihat contohnya kalau tanah yang sehat itu pasti banyak cacingnya. Yang kedua ada belutnya. Nah, inilah beberapa bolosoro petani yang membantu mengolah tanah bagi petani. Yang ketiga yaitu sifat kimia tanah. Yang sering dialami terutama petani padi itu dalam kimia tanah itu yang terlihat misalkan seperti ini. Tanah di lahan padi ini kalau terlalu sering dikasih air, digenang dengan air, maka tanahnya akan cenderung gampang asam atau istilahnya asem-aseman. Beberapa petani menyebutnya seperti itu, atau mungkin mayoritas ya. Mayoritas petani menyebutnya dengan asem-aseman. Kondisi inilah yang justru biasanya itu yang pertama harus dilakukan adalah membuang airnya ya. Ke kondisi tergenang maka airnya dikurangi. Setelah itu diberikan kompos. Maka dengan adanya kompos ini pH tanah dengan sendirinya akan menjadi netral. Itulah tadi 3 fungsi dari kita memberikan kompos kepada tanah atau lahan kita. Menginjak pertanyaannya ini adalah apakah pemberian kompos itu dilakukan setiap musim atau hanya di awal saja? Nah, ini menarik ya. Kalau saya itu pemberian komposnya hanya 1 kali di awal kita mau beralih ke organik. Tentunya dengan SOP tertentu, standar operasional prosedur ya.
biar agak ngilmiah gitu loh. Oh enggak, ini benar bahwa kita di komunitas itu bersama-sama untuk melakukan riset kecil-kecilan ala petani. Ya risetnya gampang saja, misalkan musim ini itu ada sebagian sahabat dari komunitas kami itu memberikan misalkan 1/4 bau itu dikasih 2 ton misalkan. Nah ini kita amati perkembangannya. Apakah ini sudah bisa berkembang dengan baik, tanaman padinya juga tumbuh subur, atau seperti apa. Nah nanti ada bandingannya, yaitu misalkan salah satu sahabat di komunitas kami itu memberikan 1/4 bau itu 3 ton misalkan, di musim yang sama. Maka nanti perkembangannya kita bisa belajar bersama, bagaimana apakah ini kurang atau sudah cukup. Di kami ini sudah ketemu bahwa luasan lahan untuk menanam padi 1 hektar itu membutuhkan kompos sebanyak 30 ton. Banyak kan? Memang harus banyak karena kondisi tanah kita itu harus diperbaiki. Kondisi tanah kita sudah sakit, maka butuh penyembuh. Lah untuk menyembuhkan atau memperbaiki sifat-sifat tanah tersebut, yakni hanya satu, yaitu menggunakan kompos. Nah kalau sudah 30 ton per hektar, ini maka di pengalaman kami ya, berdasarkan pengalaman kami di komunitas, itu hanya butuh 1 kali kompos itu saja. Untuk selanjutnya kita cukup memastikan bahwa jerami dari sisa panen padi ini kembali lagi ke lahan, dan itu cukup. Nanti bisa dibantu dengan menyemprotkan pupuk organik cair atau POC seminggu sekali. Dan biasanya ada pertanyaan lagi, pengomposan 1 kali itu bertahan berapa musim atau berapa tahun? Nah, berdasarkan pengalaman kami itu juga kita amati bahwa perkembangan padinya tiap musim akan tetap bagus. Dengan syarat satu, yaitu jerami kembali ke lahan. Tetapi semakin lama atau semakin tambahnya tahun, ini ada beberapa titik di sahabat-sahabat komunitas itu tanamannya berkurang kesuburannya. Maka itu jelas bahwa tandanya komposnya perlu ditambah lagi. Tetapi itu menurut saya juga masih ringan ya, karena terjadi penurunan tingkat kesuburan tanamannya itu di kurun waktu 7-8 tahun. Jadi kalau kita mengompos tanah kita di luasan 1 hektar itu 30 ton, maka rata-rata bisa bertahan 7-8 tahun, baru butuh ngompos lagi. Terkait dengan apakah 30 ton itu ringan atau berat, menurut saya pribadi juga berat. Mungkin menurut sahabat-sahabat sekalian itu juga sangat berat ya. Terkesan bahwa 30 ton itu sangat banyak. Nah, bagaimana memulainya? Kalau kita misalkan mempunyai tanah luasan 1 hektar untuk ditanami padi, maka ya jangan semuanya dikasih kompos, berlahan-lahan saja atau berangsur-angsur. Misalkan kalau kita kebutuhan komposnya kan 1 hektar itu 30 ton. Kebetulan di musim ini kita hanya mempunyai misalkan sekitar 10 ton. Nah, jangan dikasihkan ke semua lahan yang luasnya 1 hektar. Tetapi misalkan hanya dikasihkan ke 1/4 hektar. Nah, ini bisa memperingan kita beralih ke organik. Jadi nggak usah tergesa-gesa ya. Yang penting kita bisa memahami bahwa kondisi tanah kita itu seperti apa. Nah, untuk menuju 1 hektar kalau memang itu dipandang berat atau dirasa berat, maka sedikit demi sedikit. Jangan khawatir, kita kan petani. Setiap musim pasti menanam. Misalkan musim ini kita 1/4 hektar dulu. Nah, kebetulan di musim berikutnya kita juga memiliki kompos. Maka kita tambah lahannya. Lahan yang sudah kita kompos awal tadi tidak perlu ditambah lagi. Kita yang tambah lahannya. Tetapi sesuai SOP kami yang pernah kita riset itu yang terbaik adalah 1 hektar itu minimal 30 ton kompos. Baiklah, itulah tadi diskusi kita terkait dengan apakah pengomposan ini dilakukan setiap musim
atau terus-menerus atau hanya satu kali. Bahwa yang kita butuhkan itu adalah untuk menyehatkan tanah. Maka kita hanya butuh sekali saja, tetapi dengan SOP bahwa 1 hektar 1 ton. Jika tanah kita sudah sehat, maka dengan sendirinya tanaman kita itu akan tumbuh subur juga dengan sendirinya. Karena terkait dengan kesuburan tanaman itu kuncinya adalah di tanahnya. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go organic, save ekosistem.